Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Selamat pagi Pak Yai. Selamat pagi santriwan dan santriwati. Syukur alhamdulillah pagi ini kita bisa berkumpul kembali dalam kajian kitab Alfiyah, masih dalam pembahasan al-maf'ulu fihi ya. Kemarin sebelumnya kita telah membahas 2 bait. Sekarang kita akan melanjutkan pembahasan tersebut 2 bait juga sama 2 bait ya. Nah, sebelum kita memulai pembahasan 2 bait ini, mari kita baca dulu baitnya bersama-sama. Langsung saja mari kita baca lughatnya bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu waqtin sareng ari saban-saban isim zaman qabilun eta anu narima itu kullu waqtin zakat karena itu nasab janten dorof wa ma yakbalu sarang henteu narima hu kana itu zakat naon al makanu isim makan illa mubhaman angin anu disamarkeun itu makan. Silakan baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi begini adik-adik sekalian, dorob itu terbagi 2, sok sama-sama. Dorob itu terbagi 2. 1 dorob zaman. Keterangan waktu. Yang kedua dorob makan. Keterangan tempat. Keterangan waktu terbagi 2. 1 muhtas. Yang kedua mubham. Keterangan tempat terbagi 2. 1 muhtas. Yang kedua mubham. Keterangan tempat dan keterangan waktu terbagi 2. Ada mutasorib, ada guer mutasorib. Dorob terbagi berapa? 1 dorob. 2 dorob. Dorob zaman, dorob makan terbagi. Ada muhtas,
ada mubham. Satu lagi ada muttasorif, ada goer muttasorif. Dorob terbagi berapa? 1 dorob. Kedua dorob terbagi 2, 1 2 terbagi 2 lagi 1 muttasorif. Yang kedua goer. Sudah. Di dalam bait ini akan menjelaskan wakul waktin qabilun daka, setiap isim yang menunjukkan kepada zaman, kepada waktu, qabilun daka, bisa menerima jadi dorob, bisa dinasabkan, bisa jadi dorob, bisa diniatan harap jarpi bitirodin, artinya baik muhtas atau mubham. Tadi ada contohnya, coba Jang. Jadi keterangan waktu sok yo bisa dijadikan dorob, baik mubham. Contohnya sirtu lahdotan. Saya berangkat ya. Sirtu saya berjalan. Lahdotan sebentar. Atau saatan. Sirtu saatan. Saya berjalan sewaktu. Atau sesaat. Lapad lahdotan disebut dorob zaman mubham. Ya, contoh yang kedua, dorob zaman yang muhtas. Contohnya sirtu yaumal jum'ati. Sirtu saya berjalan. Yaumal jum'ati pada hari Jumat. Lapad yaumal jum'ati disebut dorob zaman muhtas. Sudah. Bait yang berikutnya mana? Keluarkan lagi Yang. Wakulu waktin qabilun dakawa wa ma yakbalul makanu ila mubama. Kalau dorob makan yang bisa dijadikan dorob itu, yang muhtas tidak bisa, tapi dibatasi. Kalau dorob makan isim yang menunjukkan kepada mubham. Mubham itu samar. Berarti isim zaman yang muhtas tidak bisa, seperti lapad darun apa? Darun. Baitun apa? Masjidun. Tidak bisa dorob keterangan tempat sok. Tidak semua bisa dijadikan dorob. Kecuali dorob makan yang mubham. Contohnya ada enggak? Dorob makan yang mubham. Dorob makan yang mubham itu seperti lapad makan yang mubham. Nanti ada nahul jihati wal makodir itu mubham. Seperti jihad. Jihad itu ada berapa? Ada 6. Ada berapa? 1 pokok. Artinya di atas. Jalas tu pokok dari. Jalas tu saya duduk.
Paukodari di atas rumah. Lapan paukok muhtas mubham. Di atas itu bisa sampai langit 7 ke langit ke-7 itu di atas. Atau tahta jalastu sok. Tahta lebaiti. Saya duduk di bawah rumah. Di bawah mubham mubtas mubham. Di bawah teh nepi ka sapal tala di bawah. Di atas mubham, di bawah mubham. Mubham itu samar kalau muhtas. Kesimpulannya dorob zaman baik yang muhtas atau yang mubham bisa dijadikan dorob. Isi makan yang bisa dijadikan dorob, isim yang mubham, yang muhtas tidak bisa, seperti lapad darun, baitun, masjidun. Tidak bisa dijadikan dorob. Yang bisa dijadikan dorob ada 3. Nahul jihati. Pertama jihad. Artinya jihad arah. Jihad ada 6. 1 paukok, artinya di atas. Kedua tahta, artinya di bawah. Yang kedua yaminun, yang ketiga yaminun, artinya sebelah kanan. Yang keempat simalun, artinya sebelah kiri. Yang kelima amama, artinya di depan. Yang keenam holpa, artinya di belakang. Dorob makan, yang bisa dijadikan dorob makan. Keterangan tempat yang mubham. Keterangan yang mubham terbagi 3. 1 jihad. Jihad ada 6. 1 paukok. 2 tahta, 3 yamina, 4 simala, 5 amama, 6 holpa. Contohnya jalastu amamal ustadi. Jalastu saya duduk. Amamal ustadi di depan guru. Yang kedua wal makodir. Artinya makodir, ukuran. Dorob makan. Yang kedua yang mempunyai mana ukuran. Yang mempunyai mana ukuran ada 3. 1 milan, semil, 2 parsahon, 1 parsah,
Yang ketiga baridan. Satu pas. Contohnya sirtu parsahon. Saya berjalan parsahon satu parsa. Yang ketiga wa masigo sok minal fi'li kalimat yang disegat yang asalnya dari fi'il. Kamar ma min roma. Lapad marma isi makan yang asalnya dari fi'il madi lapad roma. Coba tasrif roma. Roma yarmi romya bahwa rom wada kamar miyu irmi latar marman. Udah marma itu jadi setiap dalam tasrifan isim zaman isim maka. Kalau sajadah apa masjidah. Kalau nasoro apa? Mansor. Nasoro apa? Mansorun apa? Mansorun. Lamun doroba? Madribun. Lamun pataha? Maftahun. Jalasa? Majlisun. Lamun qoada? Maq'adun. Jalastu sok. Majlisa Jaidin. Jalastu saya duduk. Majlisa Jaidin. Duduk di tempat Jaid. Lapad majlisa. Barisna dinasabkan. Mengapa dinasabkan? Sebab jadi dorob makan yang asalnya dari fi'il. Contoh kedua qo'adtu maq'ada Jaidin. Saya duduk maq'ada Jaidin di tempat duduk Jaid. Lapad maq'ada barisnya nasab jadi dorob makan yang asalnya dari fi'il segatnya isi makan. Setiap isi makan yang asalnya dari fi'il bisa dijadikan dorob makan. Dorob makan terbagi tiga. Yang mengandung makna mubham. Satu menunjukkan jihad. Yang kedua menunjukkan ukuran. Yang ketiga setiap isi makan yang asalnya dari fi'il. Contohnya lapad marma asalnya dari kata dari fi'il roma. Asalnya dari fi'il roma. Sok jangan simpulkan. Jadi kesimpulan dari dua bait tadi yang telah dibahas tadi, bait yang kedua, bahwa dorob itu terbagi
dua. Yang pertama dorob zaman, yang kedua dorob makan. Ya. Nah, kedua dorob ini terbagi menjadi dua pula. Yang pertama dorob makan, ya. Dorob zaman dulu. Dorob zaman pun terbagi dua. Yang pertama dorob zaman yang mubham, yang kedua dorob zaman yang mukhtas. Nah, dorob makan pun terbagi dua. Ada dorob makan yang mukhtas, yang kedua dorob makan yang mubham. Nah, keduanya pun terbagi dua pula ya. Ada yang mutasorrif, yang kedua ada mutasorrif. Nah, untuk bait yang pertama tadi menjelaskan bahwa semua isim zaman, ya, baik yang mubham ataupun yang mukhtas bisa dijadikan dorob, ya, bisa dijadikan dorob, ya, bebas. Jadi bisa yang mubham, bisa yang mukhtas. Nah, adapun makan, isi makan, ya, yang bisa menjadi dorob itu hanya isi makan yang mubham. Yang mukhtas tidak bisa dijadikan dorob. Yang mukhtas tadi disebutkan oleh Pak Yai, contohnya seperti darun, baitun, itu tidak bisa dijadikan dorob, ya, gitu. Adapun yang bisa dijadikan dorob untuk isi makan hanya isi makan yang mubham, seperti dalam bait wama yakbaluhul makanu illa mubhaman. Nah, isi makan yang mubham yang bisa menjadi dorob itu dijelaskan pada bait setelahnya. Nahul jihati, ya, seperti jihad. Jihad itu artinya arah. Arah tadi disebutkan oleh Pak Yai ada berapa? Ada 6, ya. Yang pertama fauqa, artinya di atas. Yang kedua artinya di bawah. Yang ketiga yaminun, ya, artinya di sebelah kanan. Kemudian yang keempat shimalun, yang artinya terus yang kelima artinya kemudian yang terakhir artinya kita bercontoh satu, ya. Jalastu amamal ustazi. Jalastu, saya duduk, amamal ustazi, di depan guru. Nah, itu kan mubham, ya, di depan itu bebas. Kemudian yang kedua adalah maqad, yang memiliki makna maqadir. Maqadir itu artinya adalah ukuran atau jarak, ukuran, ya. Nah, ukuran tadi Pak Yai ada 3. Farsakun, ya. Kemudian yang kedua milun, yang ketiga baridan, ya. Farsakun, baridan, milun, ya. Itu contohnya tadi sirtu farsakon. Sirtu, saya berjalan, farsakon, dalam satu farsa. Farsa itu kalau tidak salah Pak Yai 8 km atau 3,5 mil, ya, satu parsah itu. Nah, kemudian yang terakhir isim yang disegat yang berasal dari fi'il. Wama sigo minal fi'li, isim yang dicetak dari fi'il. Isim makan yang dicetak dari fi'il. Contoh dalam bait marman. Marman adalah isim makan yang diambil dari kata Roma, ya. Marman adalah artinya itu tempat melempar, ya, tempat melempar. Nah, jadi isi makan itu bisa jadi dorob jika isi makannya mubham. Nah, itu. Kalau yang mukhtas tidak bisa menjadi dorob, tidak bisa, ya. Jadi kesimpulannya dari dua bait yang tadi, ya, setiap isim zaman, baik yang mukhtas ataupun yang mubham bisa dijadikan dorob.
Adapun isi makan yang bisa dijadikan dorob yaitu hanya isi makan yang mubham, seperti jihad atau arah, seperti maqadir ya, yang artinya ukuran. Kemudian kalimat yang dicetak dari kalimat fi'il, isi makan yang dicetak dari kalimat fi'il. Nah itu yang mubham, isi makan yang mubham. Sudah cukup. Mungkin cukupkan sekian kajian kita pagi ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tak lupa mari kita doakan mudah-mudahan Pak Yai diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Cukupkan sekian ya, kita tutup kajian pagi ini dengan pembacaan doa kifaratul majlis bersama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Canak HP. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.